Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada, di mana di malam hari ini Anda sedang menyaksikan, ya, Anda sedang menyaksikan acara langsung antara Kristen versus Kristen, di mana di malam hari ini tema yang diusung oleh kedua belah pihak yaitu siapakah satu-satunya teos yang benar menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Dan sebelum kita menaikkan kedua pembicara ke atas ringnya channel Gramu Alap, silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode banknya itu 451. Nomor rekening 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang teman-teman nanti bisa mengkonfirmasi ke nomor WA atau nomor HP. Dan ketika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya itu 250.000, silakan sertakan angka 1 di belakang pentransferannya. Biar Yayasan Pembina Mualaf Atlet mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu merupakan dana yang dikhususkan untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya 250.000. Oke, teman-teman, dan bisa melihat ya lahannya seluas seperti ini yang nanti akan didirikan Pondok Pesantren Modern At-Tauhid. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan amal soleh. Karena seluas 6 hektar itu begitu sangat mudah dibebaskan dan bahkan secepatnya bisa didirikan pesantren ketika kita satu ukhuwah, satu ikatan, dan bergerak dan melangkah bersama untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar ini. Dan ketika para santrinya telah menguasai berbagai disiplin ilmu agama Islam maupun agama lainnya, mereka akan disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia maupun luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan juga untuk menanggulangi berbagai permasalahan pemurtadan. Oke, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya channel Geraha Mualaf, di mana channel Geraha Mualaf merupakan channel satu-satunya di Indonesia yang menyiarkan secara langsung. Ya, menyiarkan secara langsung berbagai segala hal seperti debat Kristen versus Kristen di malam hari ini, Kristen versus Islam, pengakuan atau kesaksian dari para mualaf, dan berbagai acara lainnya. Dan jangan lupa silakan subscribe, like, dan share juga Timo Kariban, Mualaf Channel, Menachem Ali, Edi Pritno, Aristo Channel, Akademik Kristologi, yaitu channel saya sendiri, Kristologi Center, Sahabat TV, dan Eza Laveza. Dan kelihatannya sudah tidak sabar ini kedua belah pihak untuk berdialog di malam hari ini, akan kita tampilkan terlebih dahulu. Saudara wartawan Injil alias Franz Donald. Oke, selamat malam, Saudara Bang Franz Donald. Bagaimana suara saya jelas? Jelas, selamat malam semua. Oke, terima kasih kepada Saudara Franz Donald yang telah naik ke atas ringnya channel Geraha Mualaf, di mana channel Geraha Mualaf merupakan channel satu-satunya yang netral dalam membahas hal apapun. Selanjutnya, yang terlihat sudah siap-siap sedia, sang debater. Oke, wah kayak petinju. Bagaimana? Jelas suara saya? Jelas, suaraku jelas ya. Oke, terima kasih kepada kedua belah pihak, baik ke Bang Donald maupun ke Bang Rudi yang telah naik ke atas ringnya untuk membahas tema di malam hari ini, yaitu, ya ini temanya. Ngomong-ngomong, apakah setelah sepakat kedua belah pihak? Sudah, dari kemarin kan sudah. Oke, jika memang sudah, jika memang siap, kami selalu mengingatkan, ketika berdoa tulus berjalan, sedang berjalan, tolong untuk santun dalam menyampaikan hal apapun dan kita tidak ingin ada olok-olokan. Silahkan ikuti arulnya yang ada di NKRI dan karena itu negara hukum, dan ketika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, maka channel Geraha Mualaf berlepas diri dari hal itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kedua belah pihak pun dan juga khususnya bagi para penonton untuk memberikan komentar yang santun. Tidak ada olok-olokan pula. Mari kita menyampaikan sesuatu dengan bijak, dengan santun. Oke, rule-nya bagaimana nih rule-nya? Apakah 2 menit, 7 menit, ataukah battle langsung 40 menit, 40 menit? Oke. Lagi 2 menit, 2 menit itu. Oke, sebentar akan kita rule-nya itu kita munculkan ke layar ya, sebentar. Bentar. Dan ini ya, 40 menit nanti kan kita rubah. Ngomong-ngomong, siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Apakah
Saudara Frans Donald ataukah sang debater? Bebas, Siapa bebas, dulu? bebas. Nah, kalau semuanya bebas, siapa yang mau mulai? Aku, sip. Aku mulai ya. Oke. Berarti sang debater ya yang mulai terlebih dahulu. Oke. Perlu diingatkan ketika nanti biar waktu dari sang debater telah selesai disampaikan atau pernyataan apapun diharapkan, oh saya sudah cukup nih menyampaikan, berikan kode dengan silahkan. Nanti ketika saudara dari sang debater menyampaikan seperti itu, maka waktunya tidak berkurang, melainkan dari saudara lawannya yang berkurang. Begitu pula saudara Frans Donald ketika Anda dirasa telah beres menyampaikan hal apapun, silahkan dengan menggunakan kode silahkan. Dan ketika waktu itu biar enak ya terkuranginya, tolong ketika lawannya sedang berbicara jangan menyela gitu. Karena ini lumayan menggerakkan timernya itu secara manual gitu kan, seperti itu. Oke, harap dimengerti. Dan bagaimana nih? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, gimana Saudara Frans Donald? Siap, lanjut langsung. Oke. Keburu habis. Udah nggak sabar nih. Siap, silakan saudara sang debater menyampaikannya dimulai lebih awal. Waktu berjalan, silakan disampaikan pernyataan awalnya. Monggo. Oke, saya mulai bahwa di Yohanes Gi, tolong ditampilkan Gi pula. Farudin ayatnya ditampilkannya biar sama-sama lihat. Yohanes 17 itu tadi, ayat 3 itu top tema kita hari ini. Sudah Gi? Sudah Farudin? Kalau sudah bilang sudah ya. Halo? Ini temanya ya, temanya yang ada di layar. Oke, silakan dilanjut. Oke. Jadi Yohanes 17-nya, oke aku bacakan aja. Yohanes 17 tadi nggak ditampilkan ya? Ayat 3 itunya temanya. Tunggu ya, Yohanes 17 ayat 3. Saya bacakan. Ya, sebentar. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau telah utus. Kalau saya berbicara dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Bahwa Yesus yang di bumi. Ingat ya, Yesus memiliki 4 fasa. Fasa sebelum menjadi manusia. Fasa setelah manusia, itulah yang bicara sekarang ini, Yohanes 17 ayat 3. Fasa ketika dia disalib dan dikuburkan. Fasa ketika Yesus kembali ke sorga. Ucapan kalimat ini ketika Yesus masih di dalam dunia. Maka yang terjadi adalah firman menjadi manusia. Titik. Jangan dibilang Tuhan. Tuhan menjadi manusia artinya di sorga kosong, katanya. Tidak. Tetapi firman menjadi manusia. Mungkin si Frans Donald belum pernah mendengar ucapan saya ulangi begini. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ini analogi, bukan saya Tuhan. Ingat, nanti kamu bilang begini, oh kamu kalau gini, itu Tuhan. Saya bisa begini, Tuhan lebih dari sini. Ya. Si Frans Donald mendengar suara saya tapi tak melihat saya. Maka dia mengatakan, ya Rudi. Dia menamai suara itu adalah Rudi. Bukan menamai siapa yang berbicara itu adalah Rudi, karena dia nggak melihat. Paham ya? Dinamainya Rudi sama suara itu, maka dia menamai semua yang di belakang Rudi itu menjadi Rudi. Belakang suara ini adalah Rudi. Rudi katanya sama suara itu. Dah. Setelah itu Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Suara yang saya kumandangkan kepada si Frans Donald, kemudian saya ubah menjadi seperti ini. Inilah firman yang menjadi citra. Allah mengutus citranya ke dalam dunia. Mengapa harus Yesus menjadi manusia? Karena Allah sudah mengatakan bahwa dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Oke? Nah, manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka itulah diutus Yesus. Maka tadi suara itu sekarang sudah menjadi gambar. Ada suaranya, ada rohnya. Apakah si Rudi, sang debater yang di depan itu adalah utusan? Betul. Apakah dia Tuhan? Kalau kita lihat secara fisik yang kalian lihat itu, dia tetap sang debater, bukan Rudi Yohanes. Apakah dia Rudi Yohanes? Maka dia mengaku, aku dan si Rudi Yohanes adalah satu. Betul, apa yang kuucapkan itu berasal dari si Rudi Yohanes katanya. Betul, paham ya?
Nah, jadi kalau kita merujuk kepada Yohanes 17 ayat 3, itu ketika Yesus di dalam dunia, belum bisa kita katakan sempurna 100% bahwa dia adalah Tuhan itu. Kenapa? Dia masih memiliki daging manusia dan masih ada ketuhanannya. Tidak hanya manusia tok. Sama seperti yang di depan kalian. Dia adalah digital dan dia juga sirut Yohanes. Paham ya? Setelah Yesus naik ke sorga, maka hukum Yohanes 1 ayat 1 berlaku. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, kamu tidak lagi meminta di dalam nama, kamu meminta di dalam namaku, katanya. Ya, dan itulah sebabnya Yesus pun di pewahyu mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, bahwa dia adalah nanti yang memutuskan segala perkara. Dan kalau kita lihat di Galatia 2 atau Roma 2 itu dikatakan yang pernah dibuka si Frans Donald juga. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Maka kita merujuk kepada Kejadian 1. Ya kan? Bahwa di situ dikatakan Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman. Dari sudut manusia, firman itu adalah Allah. Apalagi Musa. Musa kan tidak pernah melihat Allah. Dia hanya mendengar suara dan mengatakan, ya Allah, ya Allah. Oke, silakan. Mainkan mainmu, Frans Donald. Sudah, silakan. Apalagi kok lama-lama? Atau aku aja yang bicara sampai... Baik, terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk Geraha Mualaf yang memfasilitasi acara ini, dialog ataupun debat ini. Juga terima kasih buat siapapun partisipan yang memperhatikan, menyimak. Siapapun ya. Terima kasih pertama-tama buat Bang RJ Rudy Yohanes. Ini pertama kali kita ketemu ya, lewat online. Yang mau debat dengan saya di channel Geraha Mualaf ini. Sehingga momen ini akan menjadi suatu kesempatan bagi saya untuk mewartakan Injil yang Alkitabiah sesuai dengan ada tertulis. Jadi ini penting baik bagi teman-teman orang-orang gereja yang ngaku-ngaku Kristen maupun sahabat-sahabat dari Muslim ataupun yang mengaku sebagai kristolog. Ya, pada kesempatan ini saya akan membuktikan bahwa menurut Alkitab satu-satunya Allah yang benar itu bukan Trinitas. Selama sering menyangka, menduga bahwa Alkitablah mengajarkan Trinitas. Tapi pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk mewartakan kepada teman-teman semua bahwa satu-satunya Allah yang benar itu bukan Trinitas. Nanti kita akan bahas. Nah, sebagai awalan saya juga menyampaikan hal penting bahwa perlu diketahui teman-teman semua bahwa perdebatan atau dialog antara saya dengan Rudy Yohanes pada malam ini dari pihak saya, Frans Donald, sama sekali bukan untuk tujuan memenangkan debat atau tujuan untuk mengalahkan Rudy Yohanes. Bukan. Melainkan tujuan utama saya adalah mewartakan Injil. Ya, karena saya adalah pewarta Injil, saya bukan seorang debater atau tukang debat, bukan. Tapi saya pewarta Injil, ya. Itu penting. Jadi saya akan mewartakan Injil yang asli menurut Alkitab. Jadi bagi siapapun, teman-teman, sahabat-sahabat malam ini yang mungkin memperhatikan acara ini, kalau ada yang berharap bahwa saya akan menang dalam debat ini, ataupun mungkin ada yang berharap saya akan dikalahkan oleh Rudy Yohanes. Nah, jika ada harapan seperti itu, teman-teman siap-siap saja ya, untuk bisa-bisa kecewa. Ya, karena itu bukan tujuan saya. Tapi bagi Anda siapapun di seluruh Indonesia yang menonton acara ini, jika Anda ingin tahu siapa Allah yang benar yang dikabarkan dalam Alkitab, maka niscaya Anda akan mendapat manfaat yang besar dari acara ini. Itu poinnya. Baik, sekarang saya akan masuk ke dalam tema. Jika dikatakan dalam temanya adalah siapakah Theos yang benar menurut Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Sahabat-sahabatku semuanya, sebenarnya pertanyaan itu terjawab di dalam pertanyaan itu sendiri. Nah, tadi di awal sudah ditampilkan ayatnya ya. Ayatnya sudah ditampilkan dan dikatakan di ayat itu bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Ya, di ayat 1
Yesus menunjuk kepada Bapa. Jadi itu ceritanya Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Dan di ayat 3 Yesus menyebut Bapa sebagai engkaulah ton monon aletinon theon. Engkaulah satu-satunya theos yang benar. Nah, jadi pertanyaannya itu sudah langsung terjawab di situ. Siapa satu-satunya theos yang benar menurut Yohanes 17 ayat 3? Bapa jawabannya, bukan Trinitas, bukan Roh Kudus, bukan Yesus, bukan Musa, dan sebagainya. Tetapi Bapa. Ini sudah jelas terjawab. Nah, sahabat-sahabatku semua, termasuk Bang Rudi Yohanes ya. Ayat Yohanes 17 ayat 3, ini sama sekali bukan suatu ayat yang butuh diterangkan atau dijelaskan. Sesuatu butuh diterangkan, itu hal yang gelap. Karena gelap perlu diterangkan. Sesuatu yang belum jelas perlu dijelaskan. Nah, Yohanes 17 ayat 3 ini bukan ayat yang butuh penjelasan apapun juga. Tetapi ini adalah ayat yang butuh untuk dipercayai. Diimani dan dipercayai. Bukan untuk dijelaskan. Karena ini ayat sudah sangat terang benderang dan jelas. Ya. Sehingga tidak butuh penjelasan apapun. Nah, baik. Di dalam kekristenan, iman Kristen yang benar tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya seorang Kristen itu bukan dengar dari perdebatan, dengar dari Bang Rudi Yohanes, dengar dari Frans Donald, dari pendeta A, B, C, D, tidak. Tetapi dari firman Kristus. Nah, di Yohanes 17 ketika konteksnya bicara tentang Allah yang benar, ini kata-kata Yesus sendiri menunjuk kepada Bapa. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Nah, baik, sekarang saya akan masuk ke dalam pertanyaan dari Bang Rudi Yohanes tadi ya. Tadi yang disampaikan adalah Yohanes 1 ayat 1. Ya. Kemudian juga menyinggung kitab Wahyu ya. Saya pikir pembahasan kita jangan dulu ke Yohanes 1 ayat 1. Ya. Tetapi kita fokus dulu di Yohanes 17 ayat 3. Bahwa semua kita harus paham. Bisa saya minta tolong ditampilkan Bang Mas Udin sekali lagi Yohanes 17 ayat 3. Kalau bisa yang versi Alkitab LAI tapi yang bahasa Indonesia sehari-hari. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Itu ya, itu versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Inilah hidup sejati dan kekal. Supaya orang mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Jadi Yesus adalah utusan dari satu-satunya Allah yang benar itu, yang adalah Bapa. Jadi sangat jelas, kalau pertanyaannya sesuai tema, siapakah Theos yang benar menurut Yohanes 17 ayat 3? Jawabannya adalah Bapa. Bukan Roh Kudus, bukan Yesus, bukan Musa, bukan Trinitas, dan bukan yang lainnya. Baik, silakan Bang Rudi Yohanes, saya harap fokus di ayat ini dulu, jangan melebar ke ayat yang lainnya. Saya mau nanya kepada kamu. Coba kamu jelaskan Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Apa hubungan ketiga ayat itu? Silakan. Tema kita membahas Yohanes 17 ayat 1 ayat 3 ya, fokus di ayat 3. Jangan bahas kejadian dulu, gampang itu. Tapi kita fokus di sini dulu. Temanya adalah siapa ton monon aletinon theon itu. Silakan. Nah, ya, untuk membahas itu, saya mau bertanya kepada Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3. Tolong kamu jelaskan. Tidak bisa kita hanya membahas itu dengan menggunakan ayat itu saja. Pasti menggunakan rujukan ayat lain. Silakan kamu jelaskan kepada saya. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Silakan. Apa hubungannya ketiga-tiganya? Baik, sekali lagi saya tegaskan. Kita membahas temanya Yohanes 17 ayat 3. Tidak membahas kejadian atau kitab-kitab yang lainnya dulu. Temanya adalah siapakah Theos yang benar menurut Yohanes 17 ayat 3.
Jawabannya jelas di situ. Di ayat itu sendiri ada jawabannya. Jawabannya adalah Bapa. Nah, justru harusnya Bang Rudi Yohanes menyatakan sikap. Anda setuju tidak dengan perkataan Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu? Menurut Yesus, satu-satunya Allah yang benar itu Bapa di Yohanes 17 ayat 3. Kita tidak bicara dengan Allah yang lain. Apakah Allah yang datang kepada Fir'aun itu Musa di Keluaran 7 ayat 1? Sudah? Ya, jadi kita Bang Rudi Yohanes fokus Yohanes 17 ayat 3. Jangan melebar kemana-mana. Silahkan. Ya, saya fokus terhadap ayat itu. Kamu bilang siapa Theos yang di situ? Apakah yang disebut di Yohanes 17 ayat 3 itu tidak sama dengan Kejadian 1 ayat 1? Coba jelaskan. Silakan, silakan. Baik, saya lanjut ya. Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yeremia 10 ayat 10 dikatakan Yahweh atau Yod-Heh-Vav-Heh adalah Theos yang benar, adalah Elohim yang benar. Maaf, saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Apakah waktunya saya berbicara? Apakah Theos yang di Yohanes 17 ayat 3 sama dengan Theos yang ada di Kejadian 1 ayat 1? Coba jelaskan. Sama enggak? Kejadian 1 dengan Yohanes 17 ayat 3. Sama enggak? Saya enggak tanya yang kamu bilang itu. Saya nanya itu aja. Silakan. Ya, saya sedang mau menjawab pertanyaan Anda, Bang Rudi Yohanes ya. Maka saya bilang di Perjanjian Lama ada di Yeremia 10 ayat 10 dikatakan bahwa Yahweh adalah Allah yang benar. Di Yohanes 17 ayat 3 Yesus menyebut Bapa Allah yang benar. Nah, apakah Bapa adalah Yahweh? Saya tidak menanya itu. Yang saya tanya, Yohanes 17 ayat 3, apakah sama dengan Kejadian 1 ayat 1? Jelaskan. Saya tidak bilang ya atau tidak, tapi jelaskan. Hubungannya apa? Saya nggak tanya Yahweh, ya nggak tanya. Silakan, silakan. Saya bisa menjelaskan. Ya. Yesus menyebut Allah yang benar, Yohanes 17 ayat 3 itu Bapa. Yeremia menyebut Yahweh adalah Allah yang benar. Yesaya 63 ayat 16, 64 ayat 8, dan Ulangan 32 ayat 6 menyebut bahwa Yahweh adalah Bapa. Sehingga sekarang saya akan jawab pertanyaan Anda tadi. Semua Allah yang benar di dalam Perjanjian Lama itu adalah Yahweh atau Bapa. Itu jawaban saya. Silahkan. Oke, kamu sudah menjawab bahwa yang di Yeremia, yang di Yesaya, yang di Yohanes 17 ayat 3 adalah sama dengan yang di Kejadian 1 ayat 1. Jikalau kamu setuju, coba kamu jelaskan Yohanes 1 ayat 3. Siapa kira-kira itu? Silakan, silakan. Ya. Yohanes 1 ayat 3. Silakan, silakan. Saya sudah menjelaskan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Jadi yang selain Bapa itu bukan Allah yang sejati. Musa di Keluaran 7 ayat 1 disebut Elohim atau Allah. Para malaikat di Mazmur 82 disebut sebagai para Allah. Arwahnya Samuel disebut sebagai Elohim. Bahkan iblis di 2 Korintus 4 ayat 4 juga disebut sebagai Theos atau ilah. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman juga disebut sebagai Theos atau Allah. Pembawa dan penerima firman di Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 juga disebut sebagai Theos atau Allah. Nah, jadi semua Allah atau Theos yang lain itu sudah pasti bukan Theos yang benar. Theos yang benar hanya Bapa. Ya, sekarang saya mau tanya kepada Bang Rudi Yohanes. Bang Rudi Yohanes percaya nggak sih dengan perkataan Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu? Itu kan sudah begitu jelas. Oke, saya jawab. Percaya bahwa satu-satunya yang benar adalah Bapa. Silakan. Saya percaya. Itulah sebabnya saya tanya kamu, apakah
Theos yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 sama dengan Elohim atau Yahweh yang ada, karena kejadian 1 belum disebut Yahweh ya, masih Elohim, atau orang apa sana bilang masih Adonai dan segala macamnya. Apakah itu sama dengan yang di kejadian 1? Kamu bilang sama. Oke, kamu setuju. Artinya tuh Allah atau Theos yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 itulah pencipta langit dan bumi. Apakah kamu percaya atau tidak? Kalau saya percaya yang kamu bilang itu percaya. Sekarang kamu, apakah kamu percaya bahwa Theos yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah yang menciptakan langit dan bumi sesuai kejadian 1? Coba, kamu percaya apa enggak? Jelas percaya, ya. Allah atau Theos yang disampaikan oleh Yesus adalah Theosnya bangsa Yahudi. Dan di dalam kitab perjanjian lama, Theosnya bangsa Yahudi itu adalah Yod-He-Vav-He. Itulah yang disebut sebagai Bapa. Ya. Jadi sudah sangat jelas, very clear. Ya. Justru Anda yang harus menjelaskan bagaimana Trinitas, kok Anda bisa bilang Allah yang benar tuh Trinitas tuh bagaimana ceritanya? Silakan. Oke. Saya jawab. Tolong admin dibukakan Ibrani 1 ayat 2. Coba admin. Itu disiapkan saja Alkitab online-nya biar gampang ya. Coba. Oh, lama sekali adminnya nih. Tidur kah? Halo admin, sudah? Sebentar, saya bukalah dulu dari punya saya biar. Sudah admin? Suaranya kok sudah mana? Halo? Sudah ya, saya bacakan. Pada zaman akhir ini sekarang maksudnya ya samalah kayak si Frans Donald ini. Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh dia ini siapa? Yesus. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi si Frans Donald sudah mengatakan bahwa Theos yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah Theos yang di dalam kejadian 1 atau Elohim. Maka di dalam kejadian 1 yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah atau Tuhan atau Elohim. Maka di Ibrani 2 dijelaskan, dialah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segalanya. Artinya Yesuslah yang menjadikan segalanya. Artinya Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Paham? Silakan kalau ada sanggahan. Ya, tolong ditampilkan lagi Ibrani 1 ayat 2. Silakan. Mana suaramu lagi? Halo, suaranya nggak ada. Oke, sebentar di pause dulu waktunya. Ini saudara Bang Frans, sebentar kita pause dulu waktunya. Suaranya Bang Frans tidak ada, suara Bang Frans. Sayang sekali, saudara Bang Frans, coba diperbaiki lagi audionya, karena suaranya tidak ada. Sinyalnya coba dulu audio. Oke, sudah ada. Oke, silakan dilanjut, waktu berjalan, sanggahan diberikan. Monggo. Tolong ditampilkan. Di ayat kedua, ayat pertama dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak. Kita tahu itu Yesus ya. Jadi Yesus yang adalah anaknya Allah, bukan Allah itu sendiri, tapi anaknya. Ini adalah perantara, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, ya, oleh Yesus, ya, ini bagus. Dalam bahasa Indonesia ditulis oleh, kalau bahasa Inggris itu through, kalau dalam bahasa teks Yunaninya diah atau
through bahasa Inggris artinya melalui. Jadi melalui Yesus Allah menjadikan alam semesta. Jadi melalui, ingat di ayat 2 dikatakan adalah perantara. Di 1 Timotius 2 ayat 5 juga dikatakan Allah itu satu dan satu juga perantara antara Allah dengan manusia. Jadi Yesus adalah perantara. Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi Yesus perantara. Demikian penjelasan saya. Sekarang coba kamu buka Kejadian 1, tunjukkan yang mana Yesus menciptakan di situ. Tunjukkan. Yang mana perantara itu? Tunjukkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan penciptaan itu. Yang mana di situ Yesus perantara? Tunjukkan. Saya ingin lihat. Silakan. Ya. Pertanyaan Anda muncul dari sebuah asumsi yang gagal paham dan salah paham. Jangan bilang asumsi gagal paham, dilarang. Kamu hanya menjawab pertanyaan saya dengan argumen. Jangan kamu pojok-pojokkan saya, jangan kamu nilai-nilai saya asumsi yang gagal. Tolong kamu jelaskan, kamu sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui perantaranya. Sebutkan perantaranya, penciptaan langit dan bumi dibilang situ kan. Kamu sebutkan saja ayatnya di Kejadian 1, yang mana Yesus di situ. Silakan, aku mau lihat. Jika kita sudah memahami bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan Yesus adalah perantara, selesai masalah. Ya, mana ayatnya? Sebutkan. Ayatnya saya minta di Kejadian 1, sebutkan di mana di situ oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Sebutkan mana Yesus di situ, alam semesta dijadikan. Sebutkan yang mana? Aku mau lihat. Yang menyebut oleh Dia itu bukan Kejadian 1 ayat 1, tapi Ibrani 2 tadi. Ibrani Itu 1 ayat 2. alam semesta. Penciptaan alam semesta hanya ada di Kejadian 1. Silakan, saya mau lihat di mana di Kejadian 1 hal itu ada. Saya mau lihat. Justru kita memahami Alkitab ini harus menyeluruh. Itu menyeluruh. Penciptaan langit dan bumi tidak ada di Kejadian 3. Penciptaan langit dan bumi alam semesta hanya ada di Kejadian 1. Tunjukkan mana Yesus di situ. Kejadian 1, penciptaan alam semesta. Silakan. Ya. Bang Rudi Yohanes, kita tidak membahas kejadian tok. Betul, Fokusnya tetapi ayat itu mengatakan alam semesta dijadikan oleh Dia. Tunjukkan ayatnya. Alam semesta dijadikan oleh Dia. Tunjukkan. Jangan bertele-tele. Saya ingin lihat. Silakan. Yang mengatakan oleh Dia itu Ibrani 1 ayat 2, bukan Kejadian. Anda percaya enggak dengan Ibrani 1 ayat 2? Betul, saya percaya Ibrani 2. Di situ dikatakan oleh Dia alam semesta diciptakan. Silakan, mana yang di situ Yesus menciptakan alam semesta? Penciptaan alam semesta hanya aja di Kejadian 1. Jangan kau lari-lari. Penciptaan alam semesta. Tegang kali muka kau lihat. Ibrani 1 ayat 2 ini sangat jelas. Yesus dikatakan perantara. Anda ngerti perantara enggak? Kalau Iya, ngerti, silakan. Mana perantara di Kejadian 1? Tunjukkan Yesus itu di mana? Saya mau lihat Kejadian 1 tidak ada. Adanya di Ibrani 1. Loh, penciptaan alam semesta dikatakan situ. Paham nggak bahasa Indonesia? Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sebutkan Yesus di mana dalam penciptaan alam semesta itu. Saya mau tahu. Di Kejadian 1 ayat 1 tidak menyebut Yesus. Disebutnya di Ibrani 1 ayat 2. Ya sudah, kamu percaya Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2 mengatakan oleh Dia, oleh Yesus, oleh alam semesta itu diciptakan. Tunjukkan di Kejadian 1. Hanya itu ayat penciptaan alam semesta. Tidak ada ya. Tidak ada. Yang bilang Yesus adalah perantara itu di Ibrani 1 ayat 2, bukan di Kejadian. Di Kejadian tidak disebut
perantara. Ya. Oleh dia. Dia menciptakan. Oh, kemana kita? Yesus perantara. Itu yang saya tegaskan. Dan itu ada tertulis. Ingat Bang Rudi Yohanes, kita bicara ini berdasarkan Alkitab, ada tertulis. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, yang ada tertulis mengatakan Yesus adalah perantara. Anda percaya? Enggak? Silakan. Gitu dong. Saya meminta tunjukkan di penciptaan ini, kan dibilang di Ibrani 1 ini, oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Oleh dia itu kan dia Yesus. Oleh Yesus Allah menciptakan alam semesta. Tunjukkan yang mana itu. Bukan dulu ayatnya biar jelas dia, biar jangan bolak-balik, dia bolak-balik, putar-putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Ayo, Kejadian 1 itu, sebutkan mana Yesus. Halo, silakan, silakan. Sudah saya bilang. Ya, silakan. Ya. Saya tidak mau membahas ayat itu. Fokus kita adalah bicara tentang satu-satunya Allah yang benar. Justru Anda yang harus menjelaskan bagaimana Anda bisa bilang Allah yang benar itu Trinitas. Sedangkan Alkitab tadi di ayat-ayat tadi dikatakan bahwa Allah yang benar adalah Bapa dan Yesus adalah perantara. Nah, penjelasan tentang penciptaan melalui perantaraan. Yesus adalah perantara Allah dalam berkarya. Menghakimi, membuat mujizat, mencipta, dan sebagainya. Itu jawaban saya. Ayo, silakan tunjukkan mana penciptaan itu wakilnya melalui perantaraan. Mana Yesus di situ? Silakan. Susah kali jawab. Di Ibrani ya. Yang menyebut Yesus sebagai perantara itu di Ibrani 1 ayat 2, Bang, bukan di Kejadian. Sekarang saya tanya, silakan Anda jelaskan Trinitas itu gimana kok bisa Anda bilang yang jelaskan Allah yang benar. Ibrani mengalihkan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya. Oleh dia kita Allah menjadikan alam semesta. Jangan kamu lari, saya akan kejar kamu terus. Baik, maaf, saya pause. Saya pause dulu. Maaf, saya pause dulu. Tolong giliran dalam bertanya dan giliran dalam menjawab. Kalau semuanya ingin bertanya, siapa yang nanti kelak akan menjawab? Dan tentu saja kasihan para penonton ketika melihat kejadian hal ini tidak enak juga gitu kan, karena semuanya ngomong gitu kan. Jadi silahkan berikan kode, silahkan seperti itu ya. Oke, silahkan dilanjut. Siapa yang mau menyampaikan sekarang terlebih dahulu? Personal tuh, dia mau menjawab tuh. Silakan Bang Donald, waktu berjalan, pertanyaan disampaikan. Ya. Monggo. Saya ingatkan Rudi Yohanes, Anda jangan mengalihkan isu. Topik kita adalah siapa satu-satunya teos yang benar.
menurut Yohanes 17 ayat 3. Anda mengalihkan isu ke ayat-ayat lain. Lompat kodok ke Kejadian. Ya. Jadi jangan seperti itu. Silakan Anda jelaskan. Menurut Anda satu-satunya Allah yang benar kan Trinitas. Silakan jabarkan dulu. Silakan jabarkan. Silakan. Saya kan sudah menjabarkan. Dan Anda mengimani Ibrani 1 ayat 2. Saya mengambil kalimat, oleh Dia diciptakanlah langit dan bumi. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dan Anda percaya bahwa Theos yang di situ itulah pencipta langit dan bumi. Itulah Allah yang dibilang Yesus. Maka kita harus merujuk kemana pencipta langit dan bumi, hanya ada di Kejadian 1. Maka dari itu saya tanya Anda, tolong jelaskan yang mana Yesus di situ. Jangan Anda menuduh saya lompat-lompat, itu dilarang dalam debat. Anda cukup menjawab argumen saya, lawan dengan argumen. Silakan. Ya, justru itu fokusnya adalah siapa Theos yang benar menurut Yohanes 17 ayat 3. Ya, jangan lari ke hal yang lain. Anda mau menjelaskan bahwa Theos yang benar adalah Yesus, silakan. Ya. Tapi jangan loncat-loncat ke saya tidak, sudah kamu bilang silakan, giliran saya. Saya tidak lompat-lompat. Kan saya tanya kamu, Theos yang bagaimana kamu inginkan? Maka terbukalah Ibrani 1 ayat 2 yang mencipta langit dan bumi. Ya kan, menciptakan alam semesta. Di situ dikatakan oleh Dia itu kamu akui adalah Yesus. Maka oleh Yesus alam semesta ini diciptakan. Kamu bilang melalui perantaraan. Silakan. Yang mana Yesus di dalam Kejadian 1 itu? Karena itulah proses penciptaan alam semesta. Kan tinggal gampang kamu. Bilanglah situ siapa yang menciptakan di situ? Apakah hantu belau atau Allah itu atau Theos itu? Silakan. Makanya tadi saya sudah sampaikan, kalau kita sudah memahami satu-satunya Theos yang benar adalah Bapa atau Yahweh, ini pegang dulu. Nah, kemudian bagaimana Yahweh berkarya? Menyelamatkan bangsa Israel melalui perantaraan Musa, nabi-nabi. Nah, di ayat 2, Ibrani 1 ayat 2 dikatakan, di akhir zaman ini melalui perantaraan Yesus. Jadi, kita ngerti dulu posisinya. Satu-satunya Allah yang benar itu Bapa, Yahweh. Yesus perantaranya. Nah, sehingga kalau Anda tanya, siapa yang menciptakan segala sesuatu? Yang menciptakan Bang Rudi Yohanes itu Allah atau Yahweh. Tapi bukan berarti Yahweh datang sendiri ke bumi, ya, kemudian ngambil tanah, air, udara, dibuat jadi Rudi Yohanes. Tidak. Ada perantaraan. Bapak ibu Anda, kakek nenek Anda, buyut Anda, sampai Adam dan Hawa. Semua ada perantaraan. Jadi, Kejadian 1 tidak detail menjelaskan penciptaan siput bagaimana, ikan bandeng di laut bagaimana, kupu-kupu bagaimana, tidak detail. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain, salah satunya selain di Yohanes 1 ayat 3, juga di Ibrani 1 ayat 2 ini dikatakan, dengan perantaraan Dia, yaitu Yesus. Nah, si perantara bukan tokoh utama.
Nah, baik, itu penjelasan saya. Anda mau puas atau tidak, terserah. Sekarang silakan Anda jawab sesuai dengan topik. Kan saya percaya Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Sedangkan Anda percaya satu-satunya Allah yang benar Trinitas, ya. Jelaskan bagaimana itu ceritanya. Sekarang saya jelaskan kepada kamu. Kamu mengakui bahwa Theos yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah pencipta alam semesta. Maka saya ambil Ibrani 1 ayat 2. Di sana dikatakan olehnya, oleh dia, oleh Yesus. Ya kan? Allah menciptakan langit dan bumi. Jelaskan yang mana di dalam proses penciptaan itu Yesus. Kamu bilang tidak lengkap penciptaan semut, siput, oke. Tidak lengkap, tetapi sebenarnya lengkap. Dibilang hewan, tumbuhan. Jadilah, sekali cipta itu bukan salah satu. Nah, sekarang yang mana di situ Yesus? Karena ayat itu mengatakan oleh Yesus semua diciptakan. Karena yang saya lihat di Kejadian 1, semua proses penciptaan hanya Tuhan yang menciptakan. Allah, Theos itu atau Elohim. Silakan. Ya, kalau kita membaca hanya Kejadian 1, kita tidak akan mendapat sebuah gambaran yang utuh. Maka kita harus membaca ayat-ayat yang lain. Skriptura, interpres skriptura. Ayat Alkitab 1 diterangkan ayat yang lain. Ayat yang 1 dijelaskan ayat yang lain. Nah, ketika kembali membahas Ibrani 1 ayat 2 tadi, itu sudah jelas. Di situ dikatakan bahwa Yesus adalah perantara. Dikatakan di sini kan, maka pada zaman akhir ini ia, nah siapa ia? Ia adalah Allah. Telah berbicara kepada kita dengan perantaraan. Jadi kalau Bang Rudi Yohanes dan teman-teman semua memahami bahwa Yesus adalah perantara, ya beres, sudah selesai. Berarti Yesus bukan Allah itu sendiri. Yesus adalah perantara antara Allah dengan manusia. Ayatnya di 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus adalah perantara. Silakan lanjut. Timiku sampai habis debat ini, kamu akan mutar-mutar di situ. Kamu membilangkan tadi apa? Ayat menjelaskan ayat. Ya sudah, saya kasih kamu ayat. Ibrani 1 ayat 2. Oleh dia, ya kan? Oleh Yesus, Tuhan menciptakan alam semesta. Kamu bilang tidak bisa melihat hanya Kejadian. Saya sudah bolak-balik kitab suci, hanya Kejadian 1 proses penciptaan alam semesta. Tolong kamu jelaskan yang mana Yesus di situ. Silakan. Balik situ lagi, balik situ silakan. Maaf ya, aku sambil makan Ya, aja. Karena Anda membuat debat kusir jadi yang berputar-putar di situ ya. Sudah saya jawab ya. Di Ibrani 1 ayat 2 itu kan jelas banget. Dengan perantaraan anaknya. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Jadi kalau dalam teks Yunani atau teks bahasa Inggrisnya through him, melalui dia. Nah, jadi Yesus ini perantara. Sangat jelas kok ini ayatnya. Pencipta segala sesuatu tadi sudah saya berikan ilustrasi. Yang menciptakan saya, Bang Rudi Yohanes, Mas Udin, dan semua kita ini adalah Allah atau Theos itu sendiri. Tetapi tidak berarti dia datang sendiri, buat sendiri, tidak. Semua ada unsur perantaraan. Dan itulah yang terjadi dengan penjelasan-penjelasan Alkitab tentang karya-karya Allah. Nah, kalau orang memahami unsur perantaraan ini, semua jadi jelas. Nah, teman-teman Trinitas tidak memahami perantaraan, gagal memahami Yesus. Yesus sang perantara yang gagal dipahami. Dianggap Yesuslah tokoh utama. Padahal Yesus adalah perantara. Ya, saya mau tambahin satu ayat. Di Kisah 2 ayat 22. Mas Udin tolong ditampilkan. Ini hubungannya dengan perantara ini ya. Kisah 2 ayat 22.
Mas Udin, time-nya dihidupkan. Ya, baik, saya baca ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Siapa yang melakukan? Allah. Perhatikan baik-baik. Dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Jadi Yesus dari Nazaret itu ketika membuat mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, berjalan di atas air, dan sebagainya. Itu adalah yang melakukannya bukan dirinya sendiri, tapi Allah dengan perantaraan Yesus. Nah, ini klop dengan Ibrani 1 ayat 2 tadi dikatakan. Di zaman akhir ini Allah berbicara dengan perantaraan. 1 Timotius 2 ayat 5 juga dikatakan. Allah itu satu. Dan perantaranya juga satu. Yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus adalah perantara. Dan Allah Bapa atau Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, dari tadi saya sudah menjelaskan seperti itu. Sekarang silakan Bang Rudi Yohanes menjelaskan Trinitas Anda itu bagaimana ceritanya. Anda belum menjelaskan kepada saya apakah 3 pribadi seperti ajarannya MJM. Suara hilang. Oke, di pause dulu suaranya saudara wartawan Injil tidak ada suaranya. Oke, silakan. Bagaimana dites dulu saudara wartawan Injil suaranya? Kan ini tidak ada suaranya. Sudah 2 kali. Hidupkan, itu di mute. Dihidupkan dulu. Karena kita nggak bisa nih. Hidupkan dulu. Nah, Oke, sudah. coba dites. Udah. Siap. Udah. Silakan Bang Frans Sudah. berikan pertanyaan, waktu berjalan, pertanyaan diberikan. Monggo. Ya, dijelaskan Trinitas modelnya yang dipahami Rudi Yohanes seperti apa? 3 pribadi Allah atau Trinitas model apa nih? Silakan. Oke. Yohanes 17 ayat 3 tidak ada bicara Trinitas. Kita belum masuk ke sana. Kalau mau bicara Trinitas, kita buat tema sendiri. Itu tadi merujuk kepada mana Tuhan yang Theos yang benar, kamu bilang. Maka saya sudah merujuk kepada Ibrani 1 ayat 2. Kamu mengatakan bahwa betul yang mencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Maka di Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, olehnya segala sesuatu diciptakan. Olehnya oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Maka di Kejadian 1 itulah penciptaan alam semesta. Kamu bilang Yesus membuat mujizat. Itu adalah mujizat Tuhan melalui Yesus. Oke. Sekarang penciptaan langit dan bumi itu melalui Yesus. Yang mana Yesus di situ? Saya bilang sampai sekarang kamu tidak bisa menentukan yang mana Yesus. Karena sudah saya lihat di Kejadian 1 itu semua diciptakan oleh Tuhan, oleh Theos itu. Lantas Yesus yang mana? Tentu Theos itu. Kalau kamu bisa menunjukkan Yesus bukan Theos itu di dalam penciptaan, silakan tunjukkan yang mana. Silakan. Mengenai Tritunggal kita buat nanti tema satu sekali lagi. Silakan kau tentukan harinya, aku hadapi kau. Kita bicara Theos itu yang mana? Maka saya jawab Theos itu adalah Ibrani 1 ayat 2. Silakan kau tunjukkan di Kejadian karena hanya itulah ayat penciptaan. Silakan. Ya, baik. Poin pertama
Tadi Bang Rudi Yohanes sepakat bahwa Yohanes 17 ayat 3 tidak bicara Trinitas. Ini catatan penting ya. Sip, catat itu baik-baik. Kemudian saya bukan berarti mengatakan ayat itu tidak bicara Trinitas. Kita sedang tidak bicara Trinitas. Kita bicara Theos. Ingat, Yohanes 17 judul kita bicara Theos yang sesungguhnya Theos. Nanti akan terjawab sendiri siapa Yesus itu. Kalau mengenai Trinitas kita buat khusus lagi biar kau jelas Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3. Sekarang tunjukkan Theos itu kau bilang mewakilkan suara penciptaan kepadanya Yesus. Tunjukkan di Kejadian 1. Yang mana Yesus itu? Saya ingin tahu. Silakan. Di stop dulu suaranya. Di pause dulu. Waktu itunya suaranya Bang Frans. Oke, silakan. Waktu berjalan, jawaban diberikan. Monggo. Ya. Ibrani 1 ayat 2. Bang Rudi Yohanes sepakat nggak bahwa Yesus adalah perantara? Di situ ada kata perantara. Ada tertulis ya. Ingat, 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui yang ada tertulis. Di Ibrani 1 ayat 2 ada tertulis. Yesus perantara. Anda setuju nggak dengan ayat ini? Silakan. Silakan. Saya setuju. Maka dari itu kau tunjukkan mana perantaranya di Kejadian 1. Yang mana Yesus itu? Yang mana perantara situ? Saya mau lihat siapa yang menciptakan langit dan bumi. Yang mana perantara di situ? Silakan. Ya, baik. Berarti Anda tidak setuju dengan perkataan Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2 mengatakan Yesus perantara. Yesus itu perantara. Siapa yang diperantari? Allah Bapa. Nah, kalau Anda setuju bahwa Yesus perantara, harusnya Anda tidak bertanya seperti itu, Bang Rudi Yohanes. Anda tidak perlu bertanya, siapa yang menciptakan diri saya? Bapak, Ibu saya. Semua ada perantaraan. Anda tidak memahami perantaraan, sehingga Anda memaksa Kejadian 1 harus ada tertulis. Ya. Tidak. Alkitab itu satu ayat dengan ayat lain saling terkait. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana Anda memahami perantaraan ini sebenarnya? Ibrani 1 ayat 2. Tadi saya kutip ayatnya, tolong jelaskan. 1 Timotius 2 ayat 5. Jawab pertanyaan saya. Kalau Anda percaya dengan 1 Timotius 2 ayat 5, tolong ditampilkan Mas Udin. Dikatakan bahwa Allah itu satu dan satu juga perantaranya. Tolong ditampilkan. Kemudian Bang Rudi Yohanes silakan menjawab. Silakan. Oke. Kamu belum menjawab apa-apa menurut saya. Masih berputar situ. Kamu bilang ayat 1 terkait dengan ayat lain. Kan sudah saya jelaskan keterkaitannya. Bahwa di ayat itu dikatakan segala sesuatu penciptaan alam semesta. Kamu bukan alam semesta. Kenapa saya katakan bukan alam semesta? Kecuali Adam. Iya. Adam diciptakan dengan Adam dan Hawa disuruh menikah. Maka kau sekarang Bapak Ibu kita menikah, lahirlah kita. Tidak lagi seperti kau bilang Tuhan datang ke dunia menjadikan. Tidak, betul. Sekarang kamu bilang melalui perantaran Yesus diciptakan alam semesta. Yang mana Yesus di Kejadian 1? Saya ingin tahu. Tolong kau tunjukkan hanya Kejadian 1 lah penciptaan alam semesta. Tidak ada lagi yang lain. Jangan kau tambah-tambah, jangan kau kurang-kurang. Kau sendiri mengutip ayatnya. Jangan keluar. Penciptaan alam semesta hanya ada di Kejadian 1. Itu gampang. Kau baca Kejadian 1. Ini loh Yesus. Tunjukkan. Silakan. Ya. Saya tidak mau melampaui yang ada tertulis. Kejadian 1 ayat berapapun tidak mengatakan bahwa di situ ada Yesus. Tidak detail. Prosesnya Allah menciptakannya, bagaimana cara dia datang, bagaimana, semua tidak detail. Sehingga kita tidak boleh melampaui yang ada tertulis. Namun, dari ayat-ayat yang lain, kita mengerti bahwa ternyata dalam mencipta, dalam menyelamatkan, dalam menebus, dalam membuat mujizat, Allah melalui perantaraan-perantaraan. Itu yang kita dapati. Nah, masalahnya, Bang Rudi Yohanes memahami enggak perantaraan? Maka tadi pertanyaan saya, kalau Anda bilang pertanyaan Anda belum dijawab, sudah saya jawab bolak-balik. Nah, masalahnya jawaban saya tidak memuaskan Anda, itu soal lain. Ya. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya tadi.
Kalau Anda memahami perantaraan, bagaimana Anda menjelaskan Ibrani 1 ayat 2 ada kaitannya dengan 1 Timotius 2 ayat 5? Silakan. Oke. Kalau kamu bilang kamu sudah menjawab, 40 menit nanti kita berdiskusi ini, belum satu ayat pun di Kejadian yang kamu kasih kepada saya. Sebagai bukti, itulah Yesus perantaranya. Silakan. Jangan kamu bilang saya tidak mengakui Ibrani 1 ayat 2. Karena kemarin kau berdiskusi dengan Peter Saud. Kamu mengutip Ibrani 1 ayat 2. Sekarang kasih saya Kejadian itu. Yang mana Yesus? Ayatnya. Jangan hanya omong-omong tak ada ayat. Silakan. Sudah saya jawab berulang kali, Bang Rudi Yohanes. Di Kejadian 1 tidak ada kata-kata tentang Yesus. Itu jawaban saya. Anda mengerti nggak? Yang bicara bahwa Yesus adalah perantara, itu bukan Kejadian 1. Tapi Ibrani 1 ayat 2. Yohanes 1 ayat 3. Dan 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus perantara. Nah, kalau Anda menuntut ayat nggak ada, ya nggak ada memang. Kejadian 1 tidak ada mengatakan Yesus. Ya. Sama seperti halnya Yohanes 17 ayat 3. Tidak ada mengatakan Allah yang benar itu Trinitas. Allah yang benar adalah Yesus, Roh Kudus, tidak ada. Allah yang benar adalah Bapa. Nah, maka kita harus berdasarkan apa yang ada tertulis. Kita sepakat kan? Jangan melampaui yang ada tertulis. Anda nuntut saya untuk menunjukkan mana Yesus di Kejadian. Enggak ada. Mana ada kata Yesus di Kejadian 1? Mana ada? Tetapi ayat-ayat yang lain menjelaskan. Jadi sangat jelas. Masalahnya Anda tidak memahami makna perantaraan. Nah, itu jawaban saya. Jadi sudah cukup untuk pertanyaan itu, jangan bulat di situ ya. Jawaban saya sudah jelas. Di Kejadian 1 tidak ada, adanya di ayat-ayat yang lain. Sekarang Anda fokus lagi. Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Anda setuju nggak? Jawab yang tegas. Silakan. Saya setuju, dari awal sudah saya katakan setuju. Bahwa Allah satu-satunya yang benar itu adalah Allah yang ada di Yohanes 17 ayat 3. Dan Allah satu-satunya yang benar, kamu juga sudah mengakui, yang menciptakan langit dan bumi. Maka di Ibrani 1 ayat 2 dikatakan, oleh Dia Allah menciptakan alam semesta. Jangan kamu bilang dia itu siapa, udah kamu akui Yesus. Oleh Yesus alam semesta diciptakan. Maka kita harus merujuk kepada Kejadian 1. Sebab itulah penciptaan alam semesta. Maka kamu bilang Yesus perantara. Oke, kamu bilang begitu, saya terima. Sekarang tunjukkan yang mana perantaraan di dalam penciptaan langit dan bumi. Saya mau lihat. Contoh kamu bilang, misalnya Bapak Ibu saya dijadikan melalui perantaraan ayah, saya dijadikan melalui perantaraan ayah dan ibu saya. Sekarang penciptaan dunia melalui perantaraan yang mana? Tunjukkan ayatnya. Karena hanya di Kejadian penciptaan langit dan bumi, alam semesta itu langit dan bumi loh. Silakan kamu tunjukkan kepada saya, mata saya buat gini melotot biar saya lihat ayatnya. Selagi kamu belum bisa menunjukkan ayatnya, jangan kamu bilang kamu sudah menjawab. Silakan. Anda menuntut yang tidak ada tertulis. Ya. Yang ada tertulis di Ibrani 1 ayat 2 dikatakan Yesus adalah perantara. Sudah berulang kali saya jelaskan tadi bahwa yang namanya perantara bukan sumbernya. Yesus adalah perantara. Allah Bapa adalah sumbernya. Dan Anda setuju ternyata ya, Yohanes 17 ayat 3 bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Jadi bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Clear, terjawab ini. Jadi teman-teman semua bisa menyaksikan bahwa di acara ini terjawab. Bahwa satu-satunya Allah yang benar atau Theos yang benar menurut Yohanes 17 ayat 3 adalah Bapa, bukan yang lain. Dan Yesus justru diberikan ayatnya oleh Rudi Yohanes, salah satunya Ibrani 1 ayat 6, membuktikan bahwa Yesus adalah perantara. Perantara Allah dalam berkarya. Clear? Silakan. Oke. Kamu katakan Ibrani 1 ayat 2
hanya depannya, belakangnya. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Paham nggak akar kalimat itu? Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Maka proses penciptaan alam semesta hanya ada di Kejadian 1. Tolong kamu tunjukkan yang mana di situ Yesus. Kamu bilang jangan melampaui apa yang tidak tertulis. Jangan. Saya mengatakan yang tertulis. Bukan saya tambah-tambah itu. Nah, ini. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Alam semesta itu dijadikan di mana? Di Kejadian 1. Tunjukkan satu ayat. Saya melototkan lagi mata saya. Ada sakit ini ya. Saya melototkan mata saya menunggu ayat dari kau. Silakan. Silakan, silakan. Jawabannya adalah tidak ada ayat di Kejadian 1 yang mengatakan bahwa Yesus adalah perantara, tidak ada. Itu jawaban saya. Apa kurang jelas? Anda menuntut memaksa untuk saya mereka-reka seperti Anda, tidak. Saya bukan seorang yang suka berasumsi dan suka bersilat kata seperti kamu. Kamu memang seorang debater. Jangan serang pribadi. Kata-kata, kamu bermain kata-kata untuk menipu orang, untuk mengalihkan isu, Jangan serang pribadi. Saya tidak penipu. Jangan serang pribadi, nggak boleh. Tahu nggak aturan debat? Alkitab mengatakan Amsal 8 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Ya, jadi jika kita atau Bang Rudi Yohanes menambahi firman-Nya, firman-Nya di Yohanes 17 ayat 3 tegas mengatakan, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Jika Anda menambahi bahwa satu-satunya Allah yang benar bukan hanya Bapa, tapi Yesus juga, Roh Kudus juga, berarti Anda sesuai Amsal 30 ayat 6 adalah seorang penipu. Clear? Silakan. Saya tidak pernah menambahi dan juga saya akui kalau mau membuat judul Tritunggal nanti kita bahas. Kamu memotong ayat, bukan saya. Ibrani 1 ayat 2 jelas dikatakan, saya tidak menambahi. Dugaanmu itu adalah takabur. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saya tidak nambahi. Tadi sudah dibukakan admin, sudah kita baca sama-sama. Kamu bilang tidak ada Yesus di situ. Jadi mau kamu salahkan Ibrani 1 ayat 2 itu? Mau kamu bilang Ibrani 1 ayat 2 Rasul Paulus penipu? Kamu keterlaluan. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini dibuka lagi sama adminnya. Siapa Dia ini? Kamu akui Yesus. Oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya kau katakan tidak ada Yesus itu. Terus yang ada siapa? Ya Allah. Maka kaulah yang dinamakan begoders. Sesuai Yeremia 4 ayat 22. Karena kamu membilang saya penipu. Maka saya membilang kamu begoders. Yeremia 4 ayat 22 dikatakan apa? Sungguh bodoh umatku ini. Anak-anak tolol. Itulah kau. Karena kau menyerang pribadiku dulu. Maka saya balas dengan itu. Ayat juga saya kasih. Kamu tolol tidak mengenal Tuhan yang kau sembah. Ayat itu mengatakan sungguh bodoh. Oke, di pause dulu, maaf, jangan ad hominem ya. Jangan ad hominem, siapapun Anda. Silakan untuk istirahat dulu, meregangkan dulu. Silakan nih bagi teman-teman yang ingin seperti saudara Bang Sang Debater maupun wartawan Injil, daftarkan diri Anda bagaimana teks berjalan. Daftarkan diri Anda, isi form pendaftarannya. Silakan siapapun Anda, dan kami berharap untuk berdialog secara santun tanpa adanya ad hominem, tanpa adanya menyerang secara pribadi siapapun Anda, dan silakan berdialog secara santun, elegan seperti itu. Dan jika memang telah diberikan jawaban 1 kali, 2 kali oleh lawannya, silakan tidak perlu diulang-ulang. Silakan siapa yang akan menyampaikan kembali? Saudara Sang Debater ataukah wartawan Injil? Silakan Sang Debater. Waktu berjalan. Silakan disampaikan sanggahnya. Monggo. Silakan Frans Donald. Silakan. Saya bilang dari silakan. Silakan Rudi Yohanes. Tadi sudah saya jawab Ibrani 1 ayat 2 bahwa Yesus adalah perantara. Ya, mana di Kejadian 1 ayat 1 perantaranya? Jelaskan, sebutkan. Kamu bilang tidak ada, berarti Tuhan. Ah, berarti Yesus Tuhan. Selesai. Yesus memang Tuhan. Yesus Theos, selesai. Karena Salah. di Kejadian 1 ayat 1 hanya Dia yang menciptakan langit dan bumi, tak ada yang lain.
Silakan, silakan. Anda tidak memahami unsur perantaraan. Ya. Jangan menyerang pribadi. Anda bolak-balik mengutip Ibrani 1 ayat 2. Ya, di ayat 3-nya itu malah dikatakan, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ya. Jadi Yesus itu bukan yang maha besar, tapi yang duduk di sebelah kanan yang maha besar. Itu di ayat 3-nya, Ibrani 1 ayat 3. Di ayat 2-nya sebenarnya sudah jelas dikatakan. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, yaitu oleh Yesus, Allah menjadikan alam semesta. Melalui bapak ibunya Rudi Yohanes, Allah menciptakan Rudi Yohanes. Kan gampang. Melalui papa mama saya, Allah menciptakan Franz Donald. Jelas papa mama saya, bapak ibunya Rudi Yohanes, bukan sumber pencipta, tapi perantara. Itu jawaban saya. Baik, sekarang Anda jelaskan makna perantaraan di 1 Timotius 2 ayat 5. Itu pertanyaan saya. Anda jangan maunya bertanya aja, ya semboyan aja. Jangan cuma mau bertanya, tapi takut ditanya. Jawab. 1 Timotius 2 ayat 5. Silakan. Jangan diganti ayat, jangan diganti ayat. Biarkan ditermin. Bukan ini tadi, mana Ibrani 1 ayat 3. Balikkan Ibrani 1 ayat 3. Kamu jangan menuduh saya hanya bertanya terus. Dari pertama kamu yang bertanya kepada saya, sudah saya jelaskan. Ya kan? Bahwa kan kamu yang mengasih judul. Pertanyaannya, apakah itu teos? Sudah saya jawab. Sekarang kamu mau lepas tangan, tidak bisa gitu. Ya, sekarang lihat ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Sudah gambar wujud Allah loh itu bukan serupa dan segambar, tetapi wujud Allah. Paham nggak dirimu? Itulah sebabnya oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Kamu bolak-balik, kamu bongkar semua kejadian 1. Tidak ada Yesus itu. Yang ada apa? Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadi ini. Siapa yang mencipta? Allah itu sendiri. Tidak ada di situ. Kau sendiri mengatakan, oh, seperti ibu saya ada apa namanya itu? Kau bilang tadi ya, perwakilannya apa namanya itu? Apa kau bilang tadi itu? Sebagai perwakilan, tahap apa kau bilang tadi? Lupaku. Kalau bisa kau jelaskan di kejadian 1, mana itu perantara di situ? Allah menciptakan langsung loh. Yang mana perantara situ? Coba kamu jelaskan. Dan di ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud. Silakan. Ya, baik. Saya masuk ke ayat 3 ya. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Berarti Yesus bukan Allah itu, tapi Yesus adalah cahayanya. Gambar wujud Allah. Saya ini adalah gambar wujud Bapak saya. Bisa dibedakan ya. Kemudian kita lanjut. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia, siapa ia ini? Selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Sudah jelas sekali Ibrani ini menjelaskan kepada kita. Bahwa Yesus bukan yang maha besar. Yesus bukan sumber utama. Tapi Yesus adalah perantara. Very clear ya. Penjelasan saya seperti itu. Bang Rudi Yohanes kalau tidak mau percaya atau tidak menganggap saya belum menjelaskan silahkan. Tapi saya pikir orang-orang yang waras pikirannya mengerti makna perantara. Perantara Di pause dulu, tolong di pause dulu. Ini suaranya saudara Bang Frans bermasalah lagi. Coba diuji coba lagi, saudaranya Bang Frans, suaranya. sudah dengar? Belum? Oke, jelas. Silakan dilanjut Bang Frans. Monggo. Iya, saya tadi keputusnya sampai di mana saya nggak tahu ya. Tapi di ayat 3 tadi sudah dijelaskan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar. Dari baca Ibrani ayat 1 sampai ayat 3 semakin jelas bahwa Yesus bukanlah Allah itu, tapi Yesus adalah perantara. Dan di ayat 3 dikatakan Yesus berada di sebelahnya yang maha besar.
Nah, ini saya menyinggung sedikit karena teman-teman audiens banyak yang muslim juga. Izinkan dengan segala hormat saya mengutip Ali Imran ayat 45. Ishaq ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa putra Maria yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Ya. Jadi ayat itu selaras dengan Ibrani 1 ayat 3 ini. Dikatakan Yesus ada di sebelah yang maha besar, dekat dengan Allah. Baik, waktu saya tinggal sedikit, jadi saya persilakan Bang Rudi Yohanes bicara lebih banyak. Nanti saya tinggal closing statement aja sepertinya ini. Waktu tinggal 4 menit. Silakan. Apa yang mau saya bicarakan lagi? Kamu tidak bisa menunjukkan mana di situ Yesus perantara di penciptaan langit dan bumi. Di ayat 3 juga dikatakan wujud Allah. Saya wujud bapak saya, kau bilang. Mana pernah kau jadi wujud bapak kau, tapi mirip kayak bapakmu. Ngerti kau? Itulah yang perlu kau pahami. Ayat 3 dikatakan, itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Kalau ditanya, yang mana Yesus pada penciptaan? Kalau dia hanya perantara, tidak ada di situ perantara. Tuhan langsung yang menciptakan, tak ada perantara. Kamu mengerti arti perantara kan? Misalnya Tuhan mau menciptakan, jadilah terang. Perantaranya apa? Sendok ini misalnya. Sendok, jadikan dulu terang. Maka sendok menjadikan terang. Tidak begitu. Yang terjadi adalah Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tidak ada perantara. Artinya Yesuslah yang menciptakan itu semua. Kenapa? Karena firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Itu biar kau pahami. Kau cari bolak-balik, tidak kau temukan perantara di situ, tapi langsung Tuhan berfirman. Sudah paham? Kau menuduh saya menambahi, ini tak ada yang tambahi. Apa yang kamu subuhkan ayat-ayat itu yang saya serang. Kau yang membuat Ibrani 1 ayat 2 ketika lawan Peter Saul. Ya. Sampai detik ini pun kau tidak bisa menyuguhkan apa-apa. Untuk itulah, biar kita revans, kau buat sekali lagi debat ini dengan judul Tritunggal. Biar ku jelaskan sama kau apa itu Tritunggal. Itu bukan sembarangan dibilang orang Kristen. Tadi sore saya sudah berdebat dengan 3 orang yang mengaku Yahudi secara live. Paham nggak kau itu? Ya, jadi silakan jelaskan yang mana Ibrani 1 ayat 2 bahwa Yesus adalah perantara di Kejadian 1. Yang mana perantara situ? Silakan. Sudah berulang kali ya, saya pikir moderator bisa mengambil sikap ya. Sudah berulang kali saya menjelaskan bahwa kata perantara itu muncul di Ibrani 1 ayat 2. Bukan di Kejadian. Jadi kalau Rudi Yohanes meminta saya menunjukkan di mana perantara di Kejadian, ya enggak ada. Karena adanya di Ibrani 1 ayat 2. Ya. Jadi Rudi Yohanes ini hanya seorang debater yang pandai bersilat kata ya, bersilat lidah. Jangan menyerang pribadi. Dia yang menyerang saya duluan tadi ya. Kamu yang menyerang saya dari awal, bukan putar video ini. Maaf, saya pause dulu. Saudara-saudara. Kan sudah saya ingatkan dari awal, kalau sudah dijawab oleh lawan debat 1 atau 2 kali, tidak perlu diulang-ulang pertanyaan dan tidak perlu pula ad hominem. Seperti itu. Mohon untuk dijaga kondisi meskipun saling-saling berbeda, keduanya saling menghargai satu sama lain. Silakan, waktu berjalan, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Perlu diingat, Saudara Rudi Yohanes 11 menit 51 detik, dan ini Saudara Frans Donald 3 menit 20 detik. Siapa yang mau menyampaikan selanjutnya? Silakan. Masih dia belum bilang silakan sama saya. Oh, oke, silakan Bang Frans. Waktu berjalan, silakan pernyataan diberikan. Monggo. Silakan, waktu saya tinggal sedikit ya. Nanti untuk terakhir untuk closing statement saja. Jadi Bang Rudi Yohanes silakan bicara lebih banyak. Oke. Yang perlu saya tegaskan di sini terutama kepada admin juga, jangan melakukan pertanyaan yang berulang-ulang katanya. Karena saya belum mendapat jawaban. Saya meminta satu ayat kan gampang. Ini loh Yesus sebagai perantara
di Kejadian 1 karena dibuat di situ penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta hanya ada di Kejadian 1. Tidak akan pernah kau temukan itu di kitab lain. Hanya ada Kejadian 1, Kejadian 2, selesai, titik. Jadi tunjukkanlah mana di situ perantara yang kau gaung-gaungkan Yesus perantara bukan Tuhan itu sendiri. Kamu bilang tidak ada perantara, berarti apa yang saya katakan bahwa Theos itu adalah Yesus benar. Dan kamu bisa juga membuka di Efesus 1 ayat 3. Ya kan? Dikatakan di sana apa? Ya kan? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di situ juga dikatakan Theos. Terus kamu mau apa lagi? Sudah Yesus Kristus dibilang Tuhan kita. Ibrani itu mau kau tolak. Kau kemarin untuk membatalkan pernyataan si Peter Suat, kau gunakan itu. Sekarang mau kau tolak. Nggak bisa. Kau nggak akan mampu sampai kita selesai debat menunjukkan yang mana di situ perantara dalam penciptaan alam semesta. Satu-satunya jalan harus kau akui. Firman Tuhanlah itu semua. Maka kau tidak bisa memutus di situ karena kau sudah akui ayat itu saling terkait. Maka kau harus membuka Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman bersama-sama dengan Theos. Maka firman adalah Theos. Selesai, titik. Silakan, habiskan waktumu. Ya, baik, tadi bagus nih menyinggung Efesus 1 ayat 3 ya. Tolong ditampilkan ya, sambil saya bicara supaya waktunya tidak habis. Efesus 1 ayat 3, ini sama dengan Efesus 1 ayat 17 sebenarnya. Terpujilah Allah dan Bapa-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dalam versi bahasa Inggris itu ada kata of. God and Father of our Lord Jesus Christ. Ya. Coba tampilkan versi yang bahasa Inggris. Waktu saya tolong dimatikan sambil menunggu. Tampilkan yang bahasa Inggris. Ya, bisa diperbesar ya, Mas Udin. Ayat 3-nya. Bahasa Inggris. Ya. Baik ya, ditampilkan. Sudah, diam aja, diam. Blessed be the God and Father of our Lord. Ya, jadi Allah dan Bapa-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi bukan Allah Bapa Tuhan Yesus, bukan berarti Yesus ya Tuhan Bapa Allah itu, bukan. Tapi Allah dan Bapa-Nya. Kalau di dalam Alkitab bahasa Batak ya, Debatani. Artinya Allahnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi salah ini perlu dipahami oleh banyak teman-teman juga. Ketika membaca ayat ini disangkanya Paulus mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah Bapa dan Tuhan, bukan ya. Padahal di ayat itu dikatakan Allah dan Bapa-Nya atau the God and Father of our Lord Jesus Christ. Begitu. Silakan. Waktu saya tinggal berapa menit nih? Lanjut. Silakan, Mas. Bang Rudi. Makanya saya bilang, kamu jangan suka memotong ayat. Sampai situ kau benar. Kelanjutan tidak kau baca. Yang dalam Kristus. Artinya Bapa itu di dalam Kristus. Paham tidak kau? Apa ada Tuhan di dalam manusia? Seluruh kuasanya ada dalam manusia, tidak ada. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Maka ketika merujuk kepada Ibrani 1 ayat 2, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, kata Yohanes 1 ayat 3.
Ibrani 1 ayat 2 tidak menambah-nambahi, tetapi mengambil Yohanes 1 ayat 3. Ya kan? Oleh Dia Allah menciptakan alam semesta. Maka kamu harus merujuk kepada Kejadian 1. Alam semesta itu apa? Diciptakan oleh Tuhan sendiri. Tidak ada perantara di situ. Paham enggak? Itulah sebabnya dibilang kuasa Tuhan itu atau Tuhan itu di dalam Yesus semuanya. 100%. Paham kan? Dan Ibrani 3 mengatakan wujud. Bukan rupa. Kalau kamu bilang kamu serupa dengan bapakmu. Kalau ini enggak wujud, langsung wujud. Wujud Allah itu langsung di dalam Yesus. Jadi kalau kamu tanya, Theos ini yang mana? Sudah saya jelaskan. Itulah Theos pencipta langit dan bumi. Itulah Tuhan yang disembah. Tidak ada yang lain. Silakan kamu uraikan lagi. Kalau kamu tetap ngotot Yesus perantara, tunjukkan lagi berulang kali saya bilang di Kejadian 1. Yang mana perantara di situ? Saya mau lihat. Karena hanya ayat itulah penciptaan langit alam semesta. Silakan. Sekaligus ini closing statement ya. Digarisbawahi penting teman-teman semua. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah perantara. Bukan saya. Tapi Alkitab. Ayatnya ada Ibrani 1 ayat 2. 1 Timotius 2 ayat 5. Dan sebagainya. Yesus perantara. Bukan kata-kata saya. Tapi Alkitab. Itu yang pertama. Kemudian tadi menarik. Di komentar yang terakhir disinggung oleh Bang Rudi Yohanes. Dikatakan bahwa Allah di dalam Yesus. Ya, ini menarik. Teman-teman silakan buka di dalam Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 24. 1 Yohanes 4 ayat 12, 13, 15 dan 16. Itu tegas dikatakan bahwa para murid Yesus juga di dalam Allah dan Allah di dalam mereka. Jadi sangat bohong besar kalau dikatakan bahwa yang di dalam Allah itu cuma Yesus. Tidak. Tetapi para murid, sekali lagi nanti dilihat ayatnya ya. 1 Yohanes 3 ayat 24. 1 Yohanes 4 ayat 12, 13, 15 dan 16. 15 dan ya 16. Para murid dikatakan di dalam Allah dan Allah di dalam mereka. Bahkan di ayat 7-nya dikatakan para murid orang-orang itu lahir dari Allah. Jadi yang lahir dari Allah bukan hanya Yesus. Yang datang dari Allah bukan hanya Yesus. Tapi murid-murid juga lahir dari Allah. Baik, waktu saya tinggal 10 detik. Jadi jelas kesimpulannya adalah satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Clear. Shalom. Oke, terima kasih kepada saudara wartawan Injil atau saudara Frans Donald yang telah menghabiskan waktunya. Dan ada sisa waktu 7 menit 59 detik. Nunggu di reset dulu waktunya. Silakan nih bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih di malam hari ini, silakan salurkan dana Anda, zakat, sedekah, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode banknya itu 451. Adapun nomor rekeningnya 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Dan ketika teman-teman memiliki rezeki lebih dan ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya itu 250.000, sertakan angka 1 di belakang pentransferan Anda. Biar seluas 6 hektar tanah yang ada tersebut bisa segera dijadikan pondok pesantren modern at-Tauhid. Yang satu-satunya pesantren yang tidak saja membahas tentang disiplin ilmu agama Islam, melainkan pula berbagai disiplin ilmu agama lainnya yang ketika mereka telah berhasil menguasai berbagai ilmunya, mereka akan disokkan ke berbagai wilayah Indonesia dan juga luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan menanggulangi berbagai permasalahan pemurtadan. Oke, sekarang Bang Rudi, waktunya bagaimana? Siap untuk menghabiskan waktu selama 7 menit 59 detik? Siap. Oke, waktu berjalan, silakan. Pernyataan Anda diberikan. Monggo. Banyak orang yang tidak memahami konsep ketuhanan Yesus. Mereka tidak bisa melihat Yesus itu bagaimana posisinya. Mereka hanya melihat bahwa Yesus itu di dunia, titik, selesai. Mereka tidak melihat Yesus asalnya dari mana. Yohanes 1:1 firman Allah. Yesus ketika di dunia, firman menjadi manusia.
Yesus ketika di dalam perut bumi, saya harus menjelaskan perut bumi karena ada dua dunia, dunia alam orang mati dan dunia alam orang hidup. Yang ketiga, Yesus sekarang di sorga. Orang selalu mengatakan bahwa Yesus yang sekarang di sorga adalah masih tetap di dunia. Ini kesalahan. Yohanes 17 ayat 3, itu Yesus berkata ketika dia masih di dunia. Tetapi ketika Yesus sudah di sorga, semua perkataan itu adalah menyangkut Yesus. Tidak lagi menyangkut Bapa. Memang dikaitkan Yesus itu adalah Bapa. Frans Donald sendiri yang sudah mengambil Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 2 kalimat terakhir. Ya kan? Olehnya Allah menciptakan alam semesta. Itu tidak lepas dari Yohanes 1 ayat 3. Oleh dia segala sesuatu diciptakan. Maka tidak lepas daripada kejadian 1. Di mana itulah proses Allah menciptakan alam semesta. Tidak ada di situ yang namanya perantara-perantara. Tetapi Tuhan langsung berfirman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka jadi terang itu jadi. Frans Donald mengatakan melalui perantara, yang mana perantara? Kecuali Tuhan berkata kepada malaikat Gabriel, ciptakan dulu langit sanalah. Itu baru perantara. Ini tidak, Tuhan yang berbicara langsung, jadi maka jadilah. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 1 benar berkata, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Mengapa demikian? Udah hilang dia. Itu jelas seperti yang sering saya bilang kepada kalian. Contoh, ini saya mengirim suara kepada kalian. Namanya saya kirim, ini belum ada nama karena masih firmannya, masih suara. Maka si Frans Donald mengatakan kepada suara itu, Rudi. Dia menamai suara itu adalah Rudi. Kenapa? Karena suara itu sedang bersama-sama dengan saya. Andai kata suara ini tidak bersama-sama dengan saya, seperti tadi siang saya berdebat dengan Zulkifli M. Abbas. Saya panggil seorang anak. Sama kalimatnya, hai Zulkifli M. Abbas. Datang dia, hai Ruth, kata jawabnya. Datang anak perempuan itu bilang lagi, hai Zulkifli M. Abbas. Zulkifli tidak menjawab. Jelas karena dia tidak kenal itu dan suara itu tidak bersama-sama dengan saya. Yohanes 1 ayat 1. Maka Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Suara saya menjadi citra saya. Manusia itu kan citra Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus bukan citra Tuhan, tetapi wujud langsung Tuhan itu. Sudah. Maka wujud saya di dalam dunia maya ini, saya kirim kepada kalian. Wujud langsung. Ini wujud si Rudi nih. Saya beri nama dia Sang Debaters. Maka si Rudi itu tidak berbeda dengan saya. Maka kalau saya habiskan kacang ini, kue ini, maka si Rudi yang di dalam dunia maya kalian ini yang digital saya mengatakan, ada orang menulis, kacang itu dimakan Sang Debater semuanya. Selesai. Maka orang akan merujuk, mana tulisan si Rudi yang memakan kacang, si Sang Debater apa si Rudi? Ya sama saja, itu adalah saya. Tidak ada melalui perantara-perantara, tetapi ingat, contoh yang saya berikan ini hanya menunjukkan kehadiran. Jangan kayak si Zulkifli M. Abbas dan lain-lain. Mengira saya Tuhan. Sehingga dia meminta perfect seperti apa yang terjadi kepada Yesus dan Tuhan. Saya hanya menunjukkan kehadirannya. Bahwa Rudi yang digital ini adalah saya sendiri. Paham ya kalian semua? Maka malam ini kalian sudah melihat kesombongan Frans Donald. Yang mana dia selalu berkata sama orang begini. Runtuh pada malam ini. Runtuh oleh argumen yang dibangun sendiri. Yakni 1 Ibrani berinya kemarin kepada Peter Suat. Kepada saya. Itu lagi saya angkat. Karena dia percaya itu. Maka di ayat itu dikatakan oleh dia Allah menciptakan alam semesta. Maka kita harus berbalik kepada penciptaan alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan itu sendiri. Tidak ada perantara-perantara. Tuhan, berfirmanlah Tuhan jadi maka jadilah. Jadilah terang, jadi langsung. Tidak ada perantara. Kalau perantara, sorry telinga saya gatal ya. Contoh malaikat dipanggil, malaikat sisi lu kau. Kau bilang dulu, jadilah bintang maka jadilah. Pergilah malaikat. Jadilah bintang maka jadilah. Itu yang terjadi. Itu perantara.
Bahkan Tuhan pun tidak menyuruh rohnya menjadikan itu semua. Tetapi Alkitab menjelaskan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu hebatnya Bible. Tetapi yang menjadikan itu semua siapa? Allah dan firman. Tidak bisa Allah sendiri. Loh kok nggak bisa sang debaters? Karena Allah menciptakan itu dengan suara. Paham ya? Itulah kesatuan firman itu dengan Allah. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Kalau Allah sendiri menciptakan, manusia pun diciptakan Allah dengan tangannya. Karena serupa dan segambar, langsung dengan tangannya. Tetapi tetap difirmankan. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Paham ya? Tuhan yang disembah orang Kristen serupa dan segambar dengan manusia. Andai kata dia tidak punya firman atau bisu. Kalau berfirman kan artinya bersuara. Kalau tidak berfirman artinya bisu, kita anggap. Tidak akan ada yang dijadikan Tuhan itu selain manusia. Loh kok bisa gitu sang debaters? Alkitab menjelaskan segala sesuatu diciptakan oleh firman Tuhan. Tidak bisa dilepaskan firman dan Tuhan. Karena firman berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mencipta segala sesuatu dengan firman. Tidak dengan pikirannya. Itu sudah diterangkan kepada manusia. Tetapi dengan suaranya. Karena suara Tuhan memiliki kuasa. Hanya manusia yang diciptakan dengan tangan karena serupa dan segambar. Dan itu pun difirmankan. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka jadilah manusia itu. Ingat ya, tidak ada di sana perantara-perantara. Tidak ada. Langsung Tuhan yang berfirman. Oke? Berhubung waktu saya tinggal 49 detik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Geraha Mualaf yang telah bisa menghadirkan kami berdua. Sehingga saya malam ini bisa meruntuhkan kesombongan Frans Donald. Sudah lama saya intip dia sejak dari Facebook. Tapi dia tak berani. Malam ini kami sudah ketemu. Dan kepada Geraha Mualaf yang dulu mengatakan saya tidak berani sama Frans Donald. Bagi saya malam ini sudah pembuktian. Dan kepada Frans Donald terima kasih. Kalau ada kata yang salah, apalagi saya katakan kamu tadi begodes. Itu adalah fakta. Jadi saya minta maaf. Karena kamu yang pertama mengatakan saya penipu. Jadi saya minta maaf. Kita sama-sama memaafkan. Oke. Siap ya? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada sang debater di malam hari ini yang telah memberikan closing yang terakhir, dan terima kasih pula ya kepada wartawan Injil yang telah memberikan pula closingnya yang sejak awal. Namun inilah kita setelah melihat Kristen versus Kristen yang selalu sepakat untuk tidak sepakat. Oleh karena itu silakan teman-teman jika Anda ingin tampil seperti sang debater wartawan Injil, silakan daftarkan diri Anda ke BioLink ini untuk senantiasa dialog secara santun tanpa olok-olokan, apalagi menyerang secara pribadi. Oke, kami tunggu kepada siapapun Anda dan silakan tampakkan wajah Anda ketika ingin berdialog di channelnya Geraha Mualaf. Terima kasih kepada kedua belah pihak. Maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selama ini saya mengakui saya pendosa, saya banyak sekali melakukan kesalahan, tapi saya nggak mau saya meninggal.